Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih buat hari baru Tuhan boleh anugerahkan, kami boleh nikmati bersama di pagi ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong untuk kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tema renungan kita pagi hari ini ialah upah bagi pekerjanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada renungan sebelumnya kita sudah melihat bahwa Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk bekerja di ladangnya sesuai dengan takaran Tuhan bagi masing-masing pribadi. Ketika kita bekerja di ladang Tuhan, dikatakan bahwa ada upah yang disediakan bagi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, nats renungan kita mengatakan bahwa Ia akan datang segera dan akan membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam hal ini setiap orang akan menerima upah menurut kinerja kita masing-masing. Ini berarti bahwa Allah tidak memanggil seseorang dengan tangan hampa, bahwa Allah tidak memanggil seseorang supaya hidup menderita, bahwa Allah tidak memanggil seseorang supaya kita hidup dalam kesia-siaan. Allah tidak memanggil seseorang supaya hidup kita tidak karuan ataupun untuk merampas kebebasan kita. Sebaliknya, bahwa Allah memanggil kita untuk bekerja justru supaya hidup kita bernilai, berarti dan bermakna, supaya hidup kita berbahagia. Bahwa Allah memanggil kita untuk bekerja di ladangnya supaya hidup kita terarah dan bertujuan serta berpengharapan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, harus dipahami bahwa sistem pemberian upah di sini tentu berbeda dengan sistem pemberian upah duniawi. Sistem pemberian upah duniawi bahwa upah kerja kita setelah kita selesai bekerja. Sedangkan upah ketika kita bekerja di ladang Tuhan mungkin saja tidak dinikmati sekarang, tetapi nanti, yakni ketika Ia yang bersemayam di sorga datang dan membawa upah itu bagi kita. Nah, hal yang lain bahwa upah ketika kita bekerja di ladang Tuhan itu dibayar berdasarkan kedaulatan dan kemurahan Tuhan. Nah, dalam renungan sebelumnya, bahwa pekerja-pekerja yang kemudian bekerja dengan jumlah jam yang berbeda-beda, baik itu pekerja full time maupun pekerja part time, itu menerima upah yang sama, yakni 1 dinar. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang perlu dimaknai dalam hal ini ialah bahwa Allah memberi penghargaan yang sama kepada setiap pekerja. Dalam hal ini, Allah tidak membedakan apakah pekerja itu muda atau tua, karena sesungguhnya kadar pekerjaan kita tidak hanya ditentukan dari intensitasnya, tetapi bagaimana ketulusan dan kesetiaan kita mengerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, teruslah layani Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Upah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Kesempatan itu tidak akan selalu ada. Akan ada saat di mana tidak ada lagi kesempatan itu bagi kita. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayatnya yang keempat. Manfaatkanlah panggilan pelayanan itu sebelum malam tiba. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini.
Tuhan menolong kami bersama oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk memahami lebih jauh kebenaran-Mu, bahkan memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami hidup berkenan kepadamu, setia mengiring melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.